Ini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi karena waktunya terbatas akan saya pangkas dari 10 sampai 15 menit aja. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat atau mau open mic juga boleh. Jangan lupa ya kasih intro mau nanya ke kakak alumni yang mana di peminatan. Jadi biar nggak bingung. Ini udah kalau saya lihat dari kolom chat udah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin akan saya bantu bacakan. Permisi izin bertanya untuk Kak Emir. Tadi Kakak bilang kalau skill motion grafis itu Kakak pelajari sendiri dan ada beberapa skill lainnya yang tadinya disebutkan. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk mempelajari setiap skillnya itu? Apakah harus ikut course supaya hasilnya lebih maksimal? Mungkin bisa bantu jawab Kak Emil. Ya, Kak boleh. Emil, Udah masuk ya suara saya? Udah masuk belum ya suaranya? sudah, Maka. Oh ya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Retusa Damang Atavana ya. Oke. Eh, Bantu jawab ya. Mungkin dari teman-teman kakak alumni juga mungkin kalau misalnya bisa jawab bisa dibantu jawab juga. Tapi kalau dari sisi saya itu sejujurnya dari kuliah ya mempelajari itu mungkin bisa kasarnya banget itu After Effect terutama yang motion ya. Karena aku pakainya After Effect untuk motion itu 1 minggu lah. 1 minggu awal itu untuk basicnya. Jadi tahu kira-kira apa aja yang harus istilahnya dipencet tuh apa aja, fitur-fiturnya apa aja yang bisa dipakai untuk membuat sebuah motion basic ya. Nah, untuk course-nya sendiri ya sangat disarankan untuk mengikuti course karena untuk motion graphic sendiri sebenarnya banyak banget tutorialnya di YouTube, tapi untuk fundamental segala macamnya itu menurutku harus lebih sering ikutan course sih, harus kita sering belajar ke orang dan sense of motion-nya juga, maksudnya sense of motion graphics-nya kita sering-sering lihat animasi yang mungkin terutama untuk advertising ya. Untuk advertising itu harus sering-sering lihat iklan seperti apa motion-nya, atau mungkin kalau misalnya mau di luar iklan kira-kira motion-nya seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya bantu jawab untuk benar-benar kalau kalian mau belajar dari nol banget, kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya saya mempelajari After Effects itu 1 minggu. Tapi setelah itu akan terus dilatih ketika ada project lagi itu kan akan dilatih terus. Terima kasih itu aja sih. Makasih ya pertanyaannya ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Emir. Semoga menjawab ya, menjawab pertanyaan itu sah. Mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Dara dan Kak Zahran. Ketika mencari lowongan magang dan pekerjaan, lebih banyak menggunakan platform seperti LinkedIn dan semacamnya, atau melamar secara direct melalui email langsung ke perusahaan. Kakak, Oke, aku jawab dulu ya kalau misalkan ini sebenarnya tergantung mau daftarnya itu kemana. Kalau misal, aku itu kalau aku mau hiring kru atau mau untuk, buat production filmnya, itu aku pasti by recommendation dan, misalnya ada orang yang pernah kerja sama-sama aku, pasti akan aku, apa namanya, rekomendasiin untuk, ikut di produksi. Tapi karena kalau misalkan untuk yang kantor, karena kan aku di Visinema kan dia kan udah as a company ya. Waktu itu aku ditemukannya dari platform, dari Glints gitu. Jadi ada COO aku dari Visinema itu nemuin aku via Glints karena waktu itu aku juga emang nyebar CV di mana-mana sih, di LinkedIn iya, Glints iya, di macam-macam kayak gitu. Semoga membantu menjawab, Nazif. terima kasih Kak Dara. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Zahran? Sebetulnya yang tadi kata Kak Dara juga udah betul. Cuman mungkin yang perlu diperhatiin kalau misalkan emang mau kayak apa namanya mencari lowongan magang atau pekerjaan, itu kita tetap harus sering follow up karena yang lamar atau yang masukin penawaran itu bukan 1-2 orang, tapi kan bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang. Jadi sebetulnya HRD juga dia punya trik sendiri, sebetulnya beberapa perusahaan seperti kemarin saya di Star Vision tuh dia tuh udah ngeliat, cuman dia tuh lebih mencari siapa nih yang lebih kepengen gitu, siapa yang benar-benar niat sampai ngontak sampai datang ke kantor gitu loh. Jadi emang punya treatment sendiri, ketika lu emang pengen kerja di satu perusahaan nih, ya emang harus diusahakan juga sebetulnya. Jadi nggak cuma lempar CV dan mungkin yang kadar mah alhamdulillahnya langsung di ini ya langsung nyangkut gitu ya. Nah mungkin ada beberapa perusahaan yang emang dia tuh
lu tuh harus ada effort lebih gitu kalau emang pengen di situ, karena nggak semuanya hoki, mungkin lebih ke hoki sih kalau misalkan keterima atau enggaknya mas. Tapi kalau misalkan emang dari saran dari aku, ketika udah ngasih CV tetap terus follow up, lebih baik via WhatsApp follow up-nya. Mungkin agak ganggu, tapi tetap harus lihat jam kerjanya di mana, terus selamat siang Pak, selamat siang Pak. Mungkin itu lebih membantu sih buat lebih cepat lebih cepat diterima kalau misalkan menurut aku ya. Aku juga nambahin dikit sih dari Zahran. Bener juga sih emang kirim email, CV kayak gitu tuh emang pasti dibaca juga sama HR-nya. Mungkin mereka lagi nggak open recruitment juga. Tapi untuk update profile kita di beberapa platform itu juga salah satu hal yang penting juga sih gitu. Mungkin kalau misalkan dari sekarang teman-teman mau nyicil di platform kayak LinkedIn segala macam itu very helpful juga sih. Karena kalau misalkan aku kan baru buat LinkedIn tuh setelah lulus, jadi nggak rapi, nggak apa segala macam gitu. Betul. Terus kalau misalkan aku mah sebetulnya yang kemarin di Star Retail emang aku nggak pakai LinkedIn, nggak pakai Glean, tapi via email kebetulan, via email, terus aku follow up via WhatsApp, dan juga ada gimana cara dapat nomor WhatsApp-nya. Lebih enak itu kita cari alumni atau senior kita yang udah pernah magang di situ. Jadi kasarnya mah kayaknya di Indonesia masih perlu kayak oke, kita coba kontak orang dalamnya deh gitu buat buat follow up sisi kita gitu. Jadi ada effort juga gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rita dan Kak Zahran. Semoga menjawabnya Nazif, atau mungkin kalau ada yang mau ditanya, mangga. Ini yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa kolom chat atau langsung open mic aja boleh, atau raise hand. Oke, ini sebenarnya kita agak terburu-buru, tadi agak telat ya mulainya, takutnya Zoom-nya tiba-tiba nge-cut. Nah, jadi mungkin kalau misalkan belum ada yang ingin ditanyakan, tadi kakak-kakak alumni udah ngasih tahu kontaknya, medsosnya juga, dan email, mungkin bisa kontak-kontakan sama kakak-kakak alumninya untuk tanya-tanya. Itu boleh ya kakak-kakak ya, kalau misalkan ada yang mau mahasiswa 2021 yang mau tanya ke kakak-kakak, mungkin kakak-kakak terbuka banget bisa mau menjawab kalau misalkan masih galau peminatan yang mana. Karena tadi keren-keren banget ya. Kalau begitu, karena waktunya sudah mepet sekali, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan teman-teman untuk menghidupkan kamera untuk foto bersama ya. Mungkin sama Bu Angel atau Pak Ardi bisa dibantu ya untuk foto. Mangga teman-teman silakan open cam. Bu Angel. Oke, silakan teman-teman untuk membuka kameranya terlebih dahulu ya. Di sini ada 5 slide. Oke. Oke, saya langsung mulai aja ya untuk capture-nya. Dari slide yang pertama dulu. 3, 2, 1. Oke. Kemudian ke slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Kemudian Oh, mungkin Bu Angel kayaknya nge-flash ya. Jadi mungkin akan saya wakilkan. Slide ketiga, silakan mangga dinyalakan kameranya. Saya foto sekarang. 3, 2. Lalu untuk slide keempat, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, slide kelima. 3, 2. Oke, sip. Semuanya sudah kita dokumentasikan ya, sudah difoto.
Akhir acara kami sampaikan terima kasih banyak kepada kakak-kakak alumni, serta seluruh panitia yang telah membantu kelancaran, terselenggaranya acara di hari ini, di siang ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Dengan begini saya tutup acaranya. Terima kasih banyak sekali lagi ya, kakak-kakak alumni. Mungkin kapan-kapan bisa, kembali lagi di tahun depan, maybe. Terima kasih banyak kakak-kakak alumni, saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang semuanya.